Baik, di video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan materi sejarah peminatan, khususnya bab 3, yaitu penelitian dan penulisan sejarah. Ini disertai dengan rangkuman materi bab 3. Penelitian dan penulisan sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian sejarah, bukti dan fakta sejarah. Bagian B, langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Kemudian bagian C, bentuk penelitian sejarah. Kemudian bagian D, cakupan dan tema historiografi. Dan E, perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, yang pertama, sumber sejarah. Menurut bentuk, sumber sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber tertulis. Nah, jadi sumber tertulis ini dapat berupa laporan-laporan, kemudian notulen rapat, kemudian surat-surat, kemudian surat kabar, dan catatan pribadi. Kemudian yang kedua, sumber lisan. Kemudian yang ketiga, sumber benda. Yang kedua, bukti sejarah. Bukti sejarah adalah sesuatu yang nyata dari jejak-jejak masa lalu yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Kemudian, yang ketiga, fakta sejarah. Fakta menunjukkan terjadinya peristiwa di masa lalu. Nah, jadi fakta ini adalah hasil seleksi data yang terpilih. Masuk kita bagian B, yaitu langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Dalam langkah-langkah penelitian sejarah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemilihan topik. Jadi topik ini adalah suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Yang kedua, heuristik. Nah, jadi heuristik ini dalam kegiatan penelitian sejarah, berarti heuristik adalah kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan dan menghimpun jejak-jejak masa lalu. Yang ketiga, verifikasi. Nah, verifikasi ini merupakan suatu kegiatan dalam penelitian sejarah yang dilakukan dengan cara pengujian dan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi ini dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Kemudian, historiografi. Historiografi ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Yang ketiga adalah bentuk penelitian sejarah. Dalam bentuk penelitian sejarah, ada 2 hal yang perlu dibahas. Pertama, penelitian lapangan. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa cara untuk teknik yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Ada yang datang ke tempat terjadinya peristiwa bersejarah atau ke tempat penemuan peninggalan-peninggalan sejarah. Atau jika peninggalan-peninggalan bersejarah itu sudah disimpan di museum, maka seorang peneliti sejarah harus dapat melakukan penelitian di museum. Namun, jika seorang peneliti sejarah ingin mendapatkan keterangan langsung dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang masih hidup sebagai sumber lisan, peneliti sejarah dapat melakukan wawancara. Kemudian penelitian kepustakaan.
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik dari perpustakaan maupun museum. Bagian D, cakupan dan tema historiografi. Pertama, sejarah dunia. Sejarah yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia atau suatu peristiwa yang terjadi dapat memengaruhi perkembangan dunia internasional. Yang kedua, sejarah regional. Sejarah yang dampaknya dapat dirasakan oleh kawasan tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi dapat memengaruhi perkembangan di wilayah tertentu. Yang ketiga, sejarah nasional. Nah, jadi sejarah yang dampaknya dapat dirasakan oleh suatu negara atau peristiwa yang terjadi dapat memengaruhi tatanan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian sejarah lokal. Nah, jadi sejarah yang dampaknya hanya dirasakan oleh suatu daerah tertentu saja atau peristiwa yang terjadi hanya berpengaruh pada suatu daerah tertentu dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Kemudian bagian E, perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Pertama, historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional ini adalah tradisi penulisan sejarah setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan, baik pada zaman Hindu dan Buddha maupun Islam. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini merupakan warisan kolonial dan penulisannya digunakan untuk kepentingan penjajah. Historiografi modern. Pada awalnya, penulisan buku sejarah Indonesia yang baru hanya sekedar menukar posisi antara tokoh Belanda dan tokoh Indonesia. Awalnya tokoh Belanda dianggap sebagai pahlawan, sementara orang pribumi dianggap sebagai penjahat. Dalam historiografi modern, kedudukan tersebut dibalik. Orang Indonesia dianggap sebagai pahlawan dan orang Belanda dianggap sebagai penjahat. Namun, alur cerita dalam historiografi tersebut tetap sama. Kemudian penulisan metode sejarah kritis ilmiah. Jadi, zaman Renaissance merupakan tonggak sejarah atau awal zaman modern di Eropa Barat. Kaum humanis mulai bermunculan. Studi sejarah ilmiah semakin maju karena banyaknya usaha penelitian sejarah pada abad ke-17 dan 18. Namun, penelitian tersebut belum menghasilkan penulisan sejarah dan karya sintesa sejarah yang bermutu. Jadi pada saat itu di universitas belum ada pendidikan kejuruan bagi para mahasiswa sejarah. Walaupun banyak profesor sejarah, andil universitas dalam mengembangkan ilmu sejarah kurang menonjol. Nah, jadi demikian saja penjelasan singkat dan rangkuman materi bab 3 sejarah peminatan.